Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Faris seperti biasa di channel kita yaitu Kata My Channel. Dan saat ini kita akan membahas suatu pembahasan yang berbeda di mana kita akan ditemani oleh seorang kopri atau aktivis perempuan di mana kita nanti akan membahas terkait perempuan dalam segi kepemimpinan yang berdasarkan paradigma ahli sunnah wal jamaah. Tapi ahli sunnah wal jamaah ini yang nantinya itu berdasarkan anutan dari Nahdlatul Ulama. Jadi lebih lengkap dan lebih jelasnya tonton sampai rampung dan jangan skip. Syukur-syukur mau membantu subscribe dan juga komen-komen kalian, like kalian untuk channel ini bisa lebih berkembang. Check it out. Oke guys, hari ini kita udah bersama dengan sahabat Fadila dan dia adalah seorang aktivis dari PMII Suri Madinah. Dan seperti yang sudah saya katakan di pembahasan sebelumnya atau di pembukaan bahwa kita akan membahas atau membedah terkait perempuan, kepemimpinan perempuan tapi secara perspektif Nahdlatul Ulama aswajanya Nahdlatul Ulama. Nah, seperti kita ketahui dari tahun sebelumnya, bahkan mulai ramai itu di tahun-tahun 1990-an hingga dari tahun 1990-an itu sudah mulai marak terkait perempuan atau pembahasan terkait gender. Nah, pembahasan gender itu mulai semakin besar atau semakin meningkat atau sebagai topik trending itu sejak tahun masuk 92. Di NU sendiri juga menggunakan paradigma yang sama sebelumnya. Nah, di NU juga sangat memegang keras terkait paradigma untuk perempuan dilarang dalam menjadi seorang pemimpin. Namun di NU sendiri pun ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu dilakukan dari sejak tahun 1997 dalam Munas di NTB dan dalam Musker ke-30 yang dilaksanakan di Boyolali tahun 1990. Nah, lebih lengkapnya mungkin kita pertanyakan kepada narasumber kita saat ini, di mana dia akan menjelaskan alasan apa sih NU bisa menyetujui perempuan kok boleh menjadi seorang pemimpin. Kan lebih baik perempuan nggak boleh, jadi mereka cukup mengikuti karena kita laki-laki adalah seorang imam, jadi harus diikutin kan. Jadi layak jadi seorang pemimpin itu harusnya laki-laki, kenapa harus perempuan? Nah, jadi biar dia yang jelaskan gimana. Jadi sebenarnya bukan harus ya, tapi perempuan itu juga boleh menjadi perempuan. Di NU itu menggunakan mazhab manhaji. Jadi perempuan yang memiliki kapasitas kemampuan seperti yaitu bisa memberikan ide-ide atau gagasan untuk mengembangkan sesuatu, yaitu bisa menjadi pemimpin. Jadi kalau misalnya perempuan itu memiliki kemampuan yang luar biasa, ya kenapa nggak boleh menjadi pemimpin? Yang penting punya kapasitas lah ya. Perempuan dan laki-laki kan sama-sama diberi akal untuk berpikir. Kenapa perempuan nggak boleh jadi pemimpin? Ya kan kalau kita ketahui itu banyak mazhab yang melarang. Untuk itu berarti NU sendiri untuk menetapkan aturan ini baik di Munas ataupun di Muskernya itu menggunakan mazhab apa sih yang memang paradigmanya itu digunakan untuk ini perempuan itu boleh karena ada mazhab dari Hanafi, Maliki atau siapa yang memang memperbolehkan, karena yang kita ketahui banyak juga yang melarang gitu. Jadi kalau menurut mazhab Hanafi itu perempuan dibolehkan menjadi pemimpin itu dalam urusan harta benda, sedangkan menurut Imam Ibnu Jarir itu diperbolehkan dalam segala urusan. Dan ini itu sudah tertuang dalam kitab Hidayatul Mustahid karya Ibnu Rusyid halaman 707 juz 2. Nah,
berikutnya itu terkait, kalau tadi itu yang saya tahu kan terkait menjadi pemimpin sebagai kepala desa ya, yang saya tahu hal itu aturannya tuh. Tapi kalau untuk aturan seorang perempuan yang memang jadi orang DPR atau orang-orang yang memang tingkatnya lebih tinggi lagi gitu, kayak seorang DPR mungkin ada aturan yang berbeda atau enggak tuh? Bagaimana gitu terkait perempuan menjadi seorang pemimpin? Kalau perempuan menjadi anggota DPR, ya itu boleh. Ya untuk menentukan hukum itu boleh, tetapi tidak untuk menentukan foto. Jadi kembali lagi ke yang tadi, kalau perempuan ingin menjadi pemimpin, yaitu harus mempunyai kapasitas. Berarti intinya itu harus punya kapasitas ya. Kalau nggak punya kapasitas, ya gimana mau memajukan negara. Oke, mungkin sampai di sini aja pembahasan terkait itu. Intinya kalau memang dalam aturan aswaja dalam perspektif Islam, yang Islamnya itu adalah Islamnya Nahdlatul Ulama. Mungkin kalau dulu kita masih menggunakan aturan yang sama, yaitu patriarki, di mana perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin. Cuman seperti yang saya katakan di awal, bahwa setelah Munas di NTB tahun 97 dan juga Musker ke-30, itu sudah ada perubahan paradigma di mana perempuan boleh menjadi seorang pemimpin. Dan tadi sudah dijelaskan oleh sahabat Fadila terkait bagaimana dan dari dasar-dasar apa NU bisa memberikan ketetapan-ketetapan itu. Dan inti di sini itu perempuan yang memang ingin menjadi seorang pemimpin, dia juga harus mempersiapkan kapasitas. Tapi kalau menurut saya bukan hanya perempuan, laki-laki pun kalau memang ingin menjadi seorang pemimpin juga harus menyiapkan kapasitas ya. Kalau seorang laki-laki atau perempuan mau menjadi seorang pemimpin tapi tidak memiliki kapasitas apapun, itu yang ada dalam pemimpinannya akan hancur. Itu aja sih. Welcome to ketemu lagi dengan saya di Kato My Channel. Cekidot.